Tampil seksi di layar kaca atau lembar majalah membuat artis dan model kerap diincar pria hidung belang berkocek tebal. Mereka yang tak biasa menahan diri akan dengan mudah terjelembab limbah hitam prostitusi. Fenomena model dan artis yang eksis di prostitusi online bukan perkara baru. Apalagi ada sosok mucikari yang gemar menggembar-geborkan janji ketenaran dan kemewahan gaya hidup asal sang model mau berperan ganda. Berawal dari penangkapan AA, polisi berhasil membidik nama artis dan model lain yang terlibat jaringan prostitusi. Untuk eksploitasi seksual dalam TPPO, itu apakah si korbannya setuju atau tidak setuju, tetap masuk pasal sepanjang orang ketiga mendapatkan keuntungan ekonomi. Sayangnya, hukum tidak bisa menjerat para pekerja seks komersial. Ironisnya, para PSK justru dianggap korban dari perdagangan manusia. Apalagi para pengguna jasa prostitusi diduga melibatkan para pejabat. Kalau sudah begini, bagaimana hukum kita bisa memberikan efek jerah? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ini yang kita bahas, Mas Reza punya kegeraman dari sisi hukum, harusnya kita tuh ada di depan, ini malah ketinggalan banget gitu ya Mas ya? Sangat ketinggalan. Usia undang-undangnya baru 8 tahun, tapi daya jangkau undang-undang itu terhadap fenomena pelacuran itu seolah-olah ketinggalan 3 dasawarsa. Ketinggalan 3 dasawarsa? Ya. Berarti kita seperti masih di Orde Baru gitu? Ya, barangkali harus diakui demikian. Karena apa? Di Undang-Undang TPPO itu menganggap segala bentuk pelacuran itu merupakan bentuk eksploitasi. Dengan demikian, si pelacur dianggap sebagai korban eksploitasi. Padahal pelacur yang sukarela, dia justru mendapatkan keuntungan dan sama sekali tidak memberdayakan dirinya untuk keluar dari situasi yang dianggap eksploitatif itu. Undang-undang TPPO kita itu yang menyamaratakan seluruh pelacur sebagai korban eksploitasi, saya yakin betul itu dijiwai oleh konvensi PBB tahun 49. Udah hampir 70 tahun yang lalu. Wah, para penyusunnya barangkali lupa, tahun 95 itu di Beijing ada konferensi tentang perempuan yang menghasilkan sebuah protokol yang merekomendasikan digunakan istilah satu voluntary prostitution dan involuntary prostitution. Ada pelacuran yang dilatar belakangi oleh keterpaksaan, ini yang disebut sebagai korban eksploitasi, mudahnya inilah yang disebut sebagai budak seks. Dan ada prostitusi yang dilatar belakangi oleh kesukarelaan, pelacur yang berkehendak untuk menggeluti bidang pelacur itu. Ini tidak tepat disebut sebagai korban eksploitasi. Karena memang mereka yang sengaja memasuki gitu ya dunia itu. Eksploitasi ditandai oleh ketidakberdayaan diri, baik secara fisik, psikis, finansial, plus sosial. Nah, sementara pelacur-pelacur, bahkan lebih tajam lagi sesuai topik perbincangan malam ini, artis-artis yang merangkap sebagai pelacur itu saya yakin tidak menggunakan keberdayaan yang mereka punya untuk keluar dari situasi pelacuran itu. Padahal punya potensi untuk melakukan hal sesuai dengan talentanya. Kalau katanya artis ya, katanya artis kan. Punya talenta harusnya kan? Paling tidak talenta di bidang art gitu ya, betul. Seni, katanya begitu. Nah, tetapi mereka tidak berusaha sama sekali keluar dari situasi yang katanya tereksploitasi itu, menandakan bahwa mereka sungguh-sungguh pekerja seks. Kurang gede mungkin bayarannya dari pekerjaan yang art itu. Silakan tanya kepada pakarnya tentang dunia Baby, ya. Kita kan selalu bilang bahwa salah satu pencetusnya, triggernya, pemicunya, diantaranya kan kita pernah singgung waktu itu ya, ekonomi. Ekonomi itu kan sebetulnya standar layak hidup orang kalau kita pakai KHL gitu ya, kebutuhan hidup layak, kan udah lebih dari cukup sebetulnya kalau bekerja standar. Tapi tuntutan hidup jadi model artis itu memang tinggi, betul ya Mbak? Ya betul, tapi tergantung pergaulan kita di mana.
kalau misalnya kita terlalu banyak bergaul dengan maaf ya mungkin artis model yang sering hangout atau mungkin sering bergaul dengan maksudnya sosialita lah ya. Mau nggak mau lah kita namanya perempuan pasti nggak munafik ingin tas bagus, mungkin penampilan bagus, Perhiasan bagus, semua bagus, muka celing dari atas sampai bawah. Nah, gitu ya. akhirnya jadi terjerumus ke hal yang seperti itu karena untuk saya sendiri yang istilahnya lebih menggantungkan hidup dari entertain, dari syuting, foto, emang nggak cukup. Emang nggak cukup untuk membeli barang-barang branded gitu. Makanya kan saya sendiri lebih suka habis syuting, habis foto ya langsung pulang, nggak pernah mau bergaul dengan teman-teman. Bukannya saya sombong atau gimana-gimana, cuman lebih membatasi diri lah. Kalau misalkan kita terlalu banyak bergaul dengan mereka dengan sosialita seperti itu, mau nggak mau kita terjerumus karena tidak sanggup untuk beli itu. Tidak sanggup untuk memenuhi Betul. sisi materi Gaya itu, hidup. akhirnya pakai cara-cara yang Betul. prostitusi itu. Iya. Saya boleh tahu nggak dalam pengalaman Mbak Iya. Baby yang di SMS lewat manajer, Iya. itu paling tinggi itu pernah ada yang nyebut angka berapa sih? Walaupun mungkin hanya bluffing entah Iya. pernah nyebut angka berapa? 500 juta. 500 juta. Iya. Bisa beneran bisa bohongan juga Iya begitu ya? betul. Ya kalau nggak ditanggapi mereka marah-marah. Kalau nggak ditanggapi, Iya. marah-marah. Marah-marah itu kan masuknya ke handphone manager. Karena kan aku sendiri juga sering ganti-ganti nomor. Karena kan kalau misalkan ada orang yang ganggu, aku lebih baik ganti nomor deh. Kalau masalah kerjaan semua saya serahkan ke manajer. Jadi selama ini ganti-ganti nomor tuh gara-gara Iya karena ada aja yang tahu orang nomor telepon saya gitu. dan mereka Banyak yang Gini, begitu. saya pengen tahu deh, itu tuh bahasanya halus apa bahasanya, mohon maaf ya, lugas gitu misalnya, Mbak Baby mau nggak? Langsung biasanya. Bisa Langsung? di BO nggak katanya gitu. Apa tuh BO? Booking katanya gitu. Oh. Aku mau ketemu, aku langsung transfer nih gitu biasanya. Kayak Oke. gitu. Sangat terang-terangan lugas ya loh bahasanya kayak Mas gitu. Reza, terang-terangan sekali ya. Ya makanya saya malam ini juga pakai bahasa yang lugas-lugas saja. Iya, iya. Karena mereka pun para pelanggannya juga lugas-lugas aja begitu ya. Ya, saya sendiri enggan menggunakan istilah prostitusi sesungguhnya. Maunya? Istilah Pelacuran? adalah pelacuran. Itu bahasa undang-undang loh. Jadi walaupun kesannya pelacuran itu Kayak sarkastis. vulgar gitu ya, tetapi itulah bahasa Indonesia yang digunakan dalam undang-undang. Oke, saya sekarang mau ke Mas Dedi lagi. Mas Dedi tadi kan bilang rata-rata apa ya anak-anaknya Mas Dedi lah katakanlah yang ditawarkan ke pelanggan itu antara 5 sampai 10 juta dan bilang bahwa kalau permintaannya artis maka dilempar ke yang lebih kakap. Kalau Anda ngelempar ke mucikari lain yang lebih kakap itu, Anda dapat bagian juga nggak? Kalau untuk potongan itu pasti ada, cuman memang kita yang mucikari, yang istilahnya mucikari yang kelas bawah ini memang tidak pernah memotong besar gitu. Kita selalu dapat bagian dari mucikari yang kelas kakapnya ini. Nah, saya boleh tahu nggak, Mas Dedi pernah dapat klien lalu dilempar ke mucikari yang kakap itu udah pernah? Kebalikannya, saya dapat job yang dilempar sama mucikari kelas kakap, tapi saya yakin ini ada seperti penjebakan seperti itu sebelum ada kasus terjadinya kemarin. Saya dikasih kontak pelanggannya untuk dihubungi dan di follow up. Setelah itu pelanggan ini menghubungi saya kembali dan saya sedikit mencurigai kalau ini memang bukan pure pelanggan tapi sebuah jebakan. Makanya Maksudnya jebakan dari polisi? ya, karena saya yakin kejadian yang kemarin itu adalah pure memang job lemparan dan itu sebagai jebakan. Oke, kalau Anda sendiri kan ketemu sama pelanggan, biasanya pelanggan duluan yang minta Anda carikan atau Anda yang nawarin istilahnya sama klien? Kebanyakan sih mereka selalu bertanya hari ini ada siapa gitu. Hari ini ada siapa? Jadi iya. tiap hari itu ada semacam apa ya jadwalnya gitu, Mas Dedi? Bukan jadwal, mereka sudah seperti langganan dan kalau memang anaknya sudah kenal dengan pelanggan tersebut, biasanya anaknya sendiri yang follow up dan pelanggannya ini juga sudah punya jadwal tersendiri sama anaknya dan itu kita sebagai mucikari sudah tidak tahu urusan di belakang tersebut gitu. Jadi Anda bolehin kalau anak Anda, katakanlah kalau Anda manajemen untuk kontak langsung sama klien, boleh? Boleh. Kalau kayak gitu Anda dapat bagian nggak?
Kalau bertemu dan dia izin sama kita dan kita kasih izin untuk dapat kontak pelanggan, dia selalu bilang sama kita untuk dapat bagian 70-30. 70-30, Anda 30? Iya, Jadi kalau dari yang 5 juta katakanlah berarti Anda dapat 1,5 juta gitu? betul. Sebulan Anda bisa dapat berapa Mas? Untuk saat ini, kalau 1 bulan cukup. Jatah Anda? Ya cukup untuk bayar apartemen lah. Berapa tuh Mas? Kira-kira 10 sampai 15 kalau rutin ya. Oke, kita lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih Mas Dedi, kita masih ngobrol dengan Anda ya. Jadi cuman ngurusin lewat telepon-telepon.